terasa apa? Panas di esofagus, di kerongkongan, karena ada iritasi di sini. Ya. Sudah ada iritasi lah, sudah ada peradangan, bahkan lesi, bahkan luka gitu nih, lihat nih. Burning sensation in the chest. Nih gambar ini ya. Nah, ini terapinya panjang ya. Ya tergantung sih, kalau saya beberapa waktu lalu karena lagi kena flu, yang mungkin kena COVID yang terakhir kali yang ini. Saya minumnya vitamin Ammonizer dan vitamin C beberapa hari minum yang 1000 mg, 3 hari atau 4 hari. Tapi terus saya juga makannya pedas terus. Akhirnya apa, kok saya kok kayak GERD panas gitu ya. Oh gitu, ini mungkin apa, iritasi nih di sini. Apalagi kadang pernah habis makan tidur. Nah itu ngaruh ya. Orang yang ini faktor penyebabnya banyak ya GERD ya, kita nggak sempat bahas. Bisa ya macam-macam lah ya. Tapi intinya klepnya lemah nih. Kalau klepnya kuat sih nggak sampai jadi GERD. Kalau klepnya kuat, ya mahnya jadi mah aja, gastritis, mah gitu. Tapi kalau klepnya lemah ini bisa jadi GERD. Makanya orang GERD itu sebenarnya nggak cuma orang GERD. Tapi orang GERD itu nggak boleh makan minumnya banyak, nggak boleh, karena nanti mendorong klep. Satu. Yang kedua, nggak boleh habis makan atau minum banyak tiduran, itu balik nanti. Itu terapinya apa namanya, harus sabar ya, sabar, nggak cuman main terapinya memang pikiran di terapi apa namanya diatur, kemudian apa namanya perilaku makan juga diperhatikan. Makanya nggak boleh kenyang-kenyang kalau orang GERD, nggak boleh kekenyangan orang GERD itu. Minum juga nggak boleh kebanyakan, kemudian nggak boleh tiduran habis makan atau minum, apalagi tidur beneran, nggak boleh, nanti makanan busuk kalau tidur ya. Nanti tambah bikin gas, tambah klepnya nggak beres-beres, nggak sembuh-sembuh klepnya, nggak kuat-kuat. Itu. Oke. Ini lesinya contoh ya di lambung. Ini luka lambung, ini udah ulcer. Luka itu bisa di kerongkongan, bisa di lambung, bisa di usus 12 jari. Apa sih namanya, ulcernya itu. Kalau yang sampai kayak mau mati katanya, kalau apa GERD itu biasanya ada luka di ini sini ya. Itu harus lebih sabar lagi menjaganya ya. Sabar. Tapi kalau tahu ilmunya, insya Allah bisa pengobatannya. Jadi pengobatan GERD itu menghilangkan gejala ya, menyembuhkan lesi esofagusnya. Ada luka di esofagus, luka di mana ini? Kerongkongan. Kemudian mencegah kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup, mencegah timbulnya komplikasi. Masalah sembuhnya, lukanya itu butuh nutrisi. Ini nggak akan selesai luka ini kalau dikasih antacid atau penurun asam lambung. Nggak akan selesai. Namanya luka begini untuk nutup pakai apa? Pakai nutrisi, regenerasi selnya, proliferasi selnya butuh nutrisi. Asam-asam amino, kemudian tadi perlu apa, kalau di sini itu kan ada butuh kolagen gitu ya, butuh vitamin C, butuh beberapa senyawa untuk regenerasi sel gitu ya. Makanya nanti soal ya memang kadang-kadang kedaruratan itu supaya nyerinya nggak ini pakai kadang-kadang ke dokter karena pertimbangan kegawatan dikasih itu tadi obat-obat yang untuk memblokir asam lambung itu, tapi itu tidak, sebenarnya jangka panjang jelas nggak menyelesaikan masalah karena sel tetap butuh nutrisi. Sementara kalau asam lambungnya diblokir atau dinetralin, asam-asam amino apa namanya nutrisi nggak masuk ke dalam darah, nggak bisa sampai sini. Ini dinutrisinya oleh nanti dibawa dari darah, jadi masuk ke usus dulu, masuk ke jantung, diedarin sampai sini lewat dalam gitu loh, nggak langsung. Nah ini salah satu untuk ngakalin yang asam lambung bermasalah adalah makanannya adalah makanan-makanan yang siap diserap khusus. Sudah dalam bentuk asam-asam amino, misalnya yogurt, kefirnya nanti jangan yang terlalu asam,
yogurt, kefir, kuning telur, putih telur, yang lembut gitu ya. Ikan-ikan yang lembut gitu, ikan gabus paling bagus, ekstrak cacing, ikan gabus, kuning telur setengah mateng, ikan pepes rebus, ya seperti itu. Kolostrum kalau ada itu kolostrum, kalau bisa kolostrumnya difermentasi, jadi siap pakai gitu. Jadi walaupun lagi sama dokter, misalnya diobatin sama dokter, harus nurut dokter nih karena dirawat di rumah sakit, dikasih proton pump inhibitor, proton pump, dikasih untuk supaya asam lambung nggak keluar. Akhirnya apa? Kalau makanan-makanan biasa, ini orang ahli gizinya harus paham sebenarnya obatnya ini menyebabkan pengobatannya ini medikamentosanya menyebabkan pencernaan nggak bisa memecah nutrisi, nggak bisa mensuplai nutrisi. Sekarang nutrisinya sebagus apapun, menu ini itu, lah nggak ada asam lambung, ya tetap aja nggak dapat makanan, selnya di dalam tubuh manusianya di dalam tubuh ini nggak dapat makanan, ini protein kurang, asam lemak kurang. Karena apa? Fosfolipid kan sel-sel itu. Jadi butuh asam lemak juga. Fosfolipid kan sel itu. Ada bagian proteinnya, ada bagian lipidnya. Itu. Sementara asam lambungnya lagi bermasalah, nggak bisa memecah makanan menjadi asam-asam lemak dan asam-asam amino. Gitu, nggak dapat makanan nanti. Makanya makanannya sudah dalam bentuk misalnya tadi VCO gitu ya, minumnya VCO, kemudian minumnya untuk asam lemaknya ya sudah siap pakai tuh, tinggal diserap tuh VCO tuh, sudah dalam bentuk asam-asam lemak. Habat oil juga boleh, minyak habat. Kemudian proteinnya misalnya apa, susu kolostrum yang sudah difermentasi kalau bisa, yogurt gitu. Ini ahli gizi harus sampai ke sini, gizi kliniknya. Kalau dikasih makanan-makanan yang masih proteinnya masih utuh ya, sedangkan dikasihnya proton pump inhibitor apalagi, wah nggak nyambung ya. Ahli gizinya nanti nggak nyambung, makanya harus tahu ahli gizi ini obatnya apa nih. Gitu. Oke, lanjut. Ini masalah mah ya. Ini kayaknya harus dibahas secara ini deh. Ini penyebab mahnya macam-macam. Kebiasaan ini penyebab mah nih. Saya cepat aja nih ya. Penyebab mah kebiasaan makan tidak teratur, sering makan kekenyangan, sering tidur atau tiduran setelah makan, infeksi Helicobacter pylori. Tapi ini kondisinya ini ya mungkin karena banyak makan obat-obatan non steroid anti peradangan, akhirnya helikobakterinya dia turun dari jonjot luar masuk ke dalam, cari yang lebih dalam. Efek samping obat misalnya anti inflamasi dan kafein, kebiasaan minum alkohol, kemudian stres, tanda lidah kuning bla 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 lah gitu ya, udah tahu lah ya, nafas bau, lidah kuning atau putih tebal, ada lesi di esophagus atau lambung, atau di usus 12 jari. Ini apa nih, belum selesai deh. Gejala bla 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 bla, nyeri terbakar, mual kembung, sering sendawa. Komposisi obatnya herbal, menetralkan asam lambung, meluruhkan kentut, pereda nyeri, antibakteri, penenang, pelelap tidur, pereda mual, anti mules. Yang anti mules kadang nggak perlu, yang mules itu untuk diare biasanya. Oke, contoh tanamannya. Penetral asam lambung itu ada jahe, kayu manis, lidah buaya, pisang. Tapi penetral asam lambung itu buat apa? Ini enggak sih, enggak, jahe itu enggak netralin asam lambung. Tapi ini jadi apa ya, beda ini cara kerjanya ya. Jadi ngurangi nyeri sebenarnya. Ini enggak netralin asam lambung kok. Ini ada, saya ngutip yang di penelitian yang ada beberapa ya. Tapi ini
Enggak perlu penetral asam lambung itu. Ini yang dibutuhkan itu bukan penetral asam lambung, tapi pereda nyeri. Orang kenapa berpikir menetralkan asam lambung kan supaya nyerinya berkurang. Sementara jahe ini memang mengurangi nyeri. Jahe itu mengandung gingerol, sogaol, ngurangi nyeri udah. Kemudian peluru kentut, jahe juga bisa, jinten hitam bisa, kunyit bisa, kapulaga bisa, serai bisa. Nah, udah dapat 2 jahe ya. Kemudian 3 antibakteri, ada jahe dapat lagi nih. Antibakteri Helicobacter, kunyit, temulawak. Akhirnya apa? Udah kita pakainya jahe, kemudian kunyit atau temulawak ya. Atau kunyit dan temulawak lah dikit-dikit tapi ya biasanya kalau jahe nggak boleh banyak-banyak nanti panas ya. Kemudian penenang tidur itu ada valerian, putri malu, pala, ketumbar. Ini sebenarnya tidak harus juga karena kalau kita minum yogurt atau kefir itu apa namanya bisa tidurnya lebih nyenyak juga. Pereda mual ada cengkeh, jahe, jinten itu mah jahe lagi. Nah kita favorit nih jahe nih pereda mual kan. Jinten hitam juga lagi. Tadi jinten hitam juga tadi di sini sebagai anti kembung, peluru kentut, bikin kentut. Jahe, jinten hitam ya. Jadi misalnya jahe, jinten hitam sedikit, jahe sedikit, kemudian temulawak, ya. Kemudian contoh pereda nyeri udah jahe juga udah nih. Jahe, jinten hitam, kelor, kencur, kunyit, pala, pegagan, pepaya, sambiloto, temulawak. Nah, ya. Saya juga bikin nanti kita akan praktek bikin ini ya. Bikin ramuan ini nanti dipraktekin, nanti di PR-in di rumah. Untuk yang online kan harus bikinnya di rumah. Nanti difoto dan video-videoin ya. Itu ramuan komposisinya bebas nanti. Nih, kalau yang pereda nyeri nih pilihannya cengkeh, jahe, jinten hitam, kelor, kencur, kunyit, pala, pegagan, pepaya, sambiloto, temulawak. Yang dari tadi udah kita bahas ada jahe tuh. Coba kalian lihat ya, teman-teman lihat ya, memilih yang mana. Yang paling mudah kan jahe atau jinten hitam. Nah, kelor yang paling saya suka kenapa kelor? Kelor itu nutrisinya tinggi. Jadi dia antioksidan segala macam, anti radang juga, anti nyeri juga. Jadi kelor bolehlah kelor tambahannya ya. Kelor itu mah di sayur bening, dijadikan sayur bening aja kelornya. Pegagan juga untuk ngobatin luka juga ngurangi nyeri juga. Ya pegagan. Gagan. Jadi madu kita itu yang punya saya itu ada jahe, ada kunyit, ada temulawak, ada sedikit jinten, kemudian ada pegagan. Lah lumayan lengkap lah, enak rasanya. Oh iya, kayu manis sedikit, ada tambahan kayu manis sedikit. Nah, kayu manis itu anti radang, anti nyeri, anti kayu manis itu. Antioksidan, kayu manis itu. Kemudian juga bikin enak rasanya itu ramuannya. Madu lambung kita enak ya, yang bikinan kita itu. Nanti teman-teman juga bikin. Oke itu. Ini nanti prakteknya, nanti ketika praktek lihat ini aja ya, nanti lihat tabel ini ya. Lihat tabel ini. Intinya komposisinya rasional. Dan ini sudah ada ramuan-ramuan nyeri perut itu zaman nenek moyang udah ada. Ini mirip-mirip kayak gini juga, cuman kita analisis berdasarkan cara kerjanya. Oke ya. Ini masalah GERD symptom, masalah GERD penyebab GERD, yang memicu GERD, kemudian makanan yang bagus untuk orang GERD, suplemen yang bagus untuk GERD, hal-hal yang lifestyle ini yang harus dihindari, mana yang harus dilakuin itu nanti bisa dipelajari lah ya, nanti di modul juga ada. Kemudian ini masuk angin itu ada yang mengkategorikan masuk angin itu gangguan pencernaan karena kan suka mual muntah masuk angin kan, mual muntah diare kan. Ini kita udah bahas. Nah ini kita udah cukupkan dulu ya, udah malam kita sesi tanya jawab. Terus ya sesi tanya jawab ya. Oke, Bi, ini udah malam Bi, kita tutup ya Bi, langsung sesi tanya jawab.
Silakan. Ini ada pertanyaan yang oke, gimana? Silakan, Abi Surya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita udah jam 10 lewat ternyata. Sudah di foto, Bi? Atau di screenshot ya, teman-teman ya. Saya screenshot. Tadi ini udah berkurang ya, yang masuk udah pada ngantuk. Oke, pertanyaannya, diskusinya banyak sekali ya. Oh, untuk yang sistem kuliah, mohon di akhir dijelaskan penjelasan sistem kuliah yang 1 tahun. Jadi yang kuliah 1 tahun itu kan seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali online. Nanti untuk sebulan pertama sebenarnya ada 12 pertemuan itu masih teori. Anatomi fisiologi, patofisiologinya itu masih teori, digabung antara kelas online dan kelas offline. Tetapi ya, kelas offline itu kan 5 bulan. Nanti ada yang kepotong tuh kelas offline. Jadi artinya yang harusnya dia dapat 6 jam, cuma dapat 2 jam. Nanti akan dimasukkan ke bulan-bulan selanjutnya. Nanti akan ada materi tambahan gitu. Karena bulan pertama yang harusnya seminggu sekali itu 6 jam hanya dikasih 2 jam. Berarti kurang sekitar 20 jam atau 16 jam. Nanti akan diberikan di bulan-bulan berikutnya. Kemudian waktunya malam ya, kalau siang atau sore itu pada belum bisa. Jadi waktunya malam. Nah, untuk misalnya rencananya itu malam Ahad dan malam Rabu ya, Selasa malam. Sabtu malam dan Selasa malam rencana yang 1 tahun. Ini ya kita usahakan mudah-mudahan bisa semuanya. Kalau yang memang sih kalau misalnya kita mencari kesepakatan waktu lagi barangkali jadi lama ya. Tapi kalau memang disepakati berubah, oh Rabu saja, Bib, seluruhnya setuju Rabu dan biasa Rabu semua, sebenarnya saya juga bisa Rabu. Itu misalnya Rabu malam. Tapi kalau siang atau sore, nanti yang lain kelihatannya pada nggak bisa ya, keberatan. Nah, kalau misalnya terpaksa nih, Selasa malam, Rabu malam nggak bisa, bisanya malam Minggu. Nah, itu nanti yang nggak bisa itu besoknya menyimak rekaman. Tapi nanti janjian koordinasi di grup. Ini benar-benar yang benar-benar nggak bisa ya, harus izin, ya izin. Kemudian nanti koordinasi dengan admin di grup. Mau nontonnya kapan? Misalnya besok paginya 2 jam gitu ya. Tapi sebelum nonton, kita kasih pretest dulu. Nah, setelah selesai nonton videonya, dikasih post test. Jadi lapor ke, nanti pretest dan post testnya itu dikasih di grup. Ya, itu waktunya besoknya misalnya gitu. Jadi tetap ikut pembelajaran. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaannya diberikan di grup juga. Gitu. Dan nanti kita jawab lah pakai voice note atau diskusi dengan yang lain juga. Siapa tahu pertanyaan itu sudah teman-teman bisa jawab. Jadi ini nanti yang jawab nggak harus saya ya, teman-teman juga bisa. Tapi nanti mungkin konfirmasi, maksudnya boleh menjawab. Kemudian yang penting jawabannya itu memang rasional, ada referensi atau pengalaman. Kalau pengalaman sendiri itu kan belum ada di buku misalnya, boleh tuh pengalaman saya begini Pak, bla 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 gitu. Nanti kalau dari pengalaman itu kan bisa kita lihat, oh memang
Oh iya, wajar bisa. Itu cukup rasional dan memang ada juga kok. Memang ada bukti empiris juga ada kok gitu kan. Tapi dia yang jawab itu, oh saya pengalaman saya atau pasien saya. Pengalaman boleh ya, pengalaman. Kalau pengalaman nggak bisa dibantah oleh orang gitu, namanya pengalaman sendiri gitu kan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau bayarnya tiap bulan, tapi saya harapkan sih bisa dibayar langsung 1 tahun karena di diskon 5% ya kalau dibayar langsung setahun. Jadi sekarang ini sebelum tanggal 15 dibayar selama 1 tahun 300.000 dikali 12. Kalau nggak salah 2, berapa ya lupa. Pokoknya nanti 300.000 kali 12 nanti didiskon 5% dibayar di awal ya. Kemudian untuk yang 5 bulan, program 5 bulan, ini mungkin nanti minta kesepakatannya ya, nanti diobrolin dengan ketua LKP-nya, Mas Kirwin. Mungkin hari apa nanti Zoom dengan teman-teman yang offline, yang 13 orang ya. Untuk yang 13 orang ini, ikut ini dulu, ikut yang pembelajaran awal yang anatomi fisiologi ya, yang sistem pengobatan, ada homeostasis, saya nanti bahas homeostasis, kemudian sistem organ, ada pengenalan dasar sistem pengobatan tradisional Indonesia, ada filosofi, ya perbedaannya dengan medis konvensional, nanti 12-an pertemuan, yang 5 bulan offline pun ikut dulu, ya nanti kita bayar di bulan-bulan berikutnya kekurangannya, sambil kita menunggu karena ketika ujian LSK itu nggak bisa sulit kalau kurang dari 20 orang. Nah, masalahnya gini, kalau idealnya 30 karena kadang-kadang gini ada aja ya yang kemudian dari 30 itu tinggal 20. Nah, 30-nya ujian, misalnya gitu. Atau pada 30-nya ada 25 tapi tetap yang bisa ikut ujian hanya 20. Karena ujiannya offline ya. Ujiannya offline teman-teman sekalian walaupun untuk yang setahun untuk yang setahun atau 5 bulan ujiannya tetap offline gitu. Nah kadang-kadang nggak bisa ujian nih, udah pendidikan tapi belum sempat ikut ujian. Nah kadang-kadang jadi makin berkurang orangnya gitu. Oke, lanjut seperti itu, nanti ada Zoom dijelaskan lebih lanjut lagi. Kebetulan saya bekerja di proses pembuatan gula, menambahkan saja usaha dalam proses pembuatan gula. Batang tebu digiling melewati 4 roll gilingan, 4 kali pemeriksaan, hasil berupa nira. Kemudian nira dimurnikan dengan menambahkan susu kapur dan belerang, rafinasi ini ya. Melewati reaktor reaksi, nira pada tahap ini dipanaskan dengan uap panas temperatur 105. Kemudian setelah dimurnikan dimasak di badan evaporator temperatur 118 derajat melalui 5 buah evaporator dengan vakum. Ya. 64 cm hidragirum, hasil berupa nira kental. Nira kental dimasak lagi dengan vakum 64 cm hidragirum untuk membentuk kristal. Itu dipisahkan menjadi gula. Jadi memang sebenarnya air tebu itu ya, mineralnya masih banyak, termasuk kromium. Ya, mineralnya banyak di gula tebu. Makanya orang minum gula tebu beda dengan minum gula pasir, walaupun gula pasirnya dari tebu. Kromium B itu membantu kerja pankreas. Ada mineral-mineral di tebu. Beda orang minum air tebu dengan minum air gula, beda. Walaupun tingkat kemanisannya sama. Karena di tebu itu ada mineral-mineral lain. Terima kasih ya. Pak Dwi Wahyono, terima kasih. Mertua saya di Nganjuk itu juga di dekat pabrik gula merican ya. Di sana banyak tebu-tebu. Nah, proses itu menyebabkan gula menjadi bagus nggak untuk kesehatan? Enggak bagus. Jadi mineralnya udah hilang. Benar-benar tinggal sukros. Ya. Ya, tapi bukan berarti sama sekali nggak boleh. Boleh, tapi hati-hati, harus kompensasinya harus dibanyak beraktivitas fisik ya. Ya. Yang sulfitnya itu, pemutihnya itu. Tapi sulfitnya biasanya kebuang sih, tapi sulfitasi itu bisa ada yang kebawa ya. Jadi sebenarnya nggak sehatnya itu sulfitasinya. Kemudian kalau gulanya sendirinya, sukrosnya itu ya nanti di metabolisme menjadi tenaga. Asalkan cukup gerak ya. Kalau orang makan karbo itu kompensasinya cukup gerak. Dan harus beragam makanannya.
Jadi jangan karbo nasi doang gitu. Jadi beragam. Kalau paling bagus itu yang karbonya berserat. Bukan misalnya beras beras yang dari digiling diselip bukan diselip ditumbuk, tapi udah jarang banget ya. Jadi masih ada pekatul-pekatulnya gitu lah. Kemudian nasinya yang ada seratnya gitu. Yang serat tinggi itu pektin, amilopektin itu ada di beras ketan. Ya makan nasi itu nasinya jangan banyak-banyak lah makan nasi itu. Jadi jangan minum manis-manis sering-sering juga, nanti harus banyak sering gerak. Tapi gini, walaupun sering gerak, kalau misalnya minumnya air gula terus itu memang tubuh rusak, terjadi banyak peradangan. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, gula ini kan harus dipecah menjadi tenaga. Itu menghasilkan radikal bebas. Orang banyak makan gula, tubuhnya akan banyak radikal bebas, memperberat kerja antioksidan, gitu, memperberat kerja imun, gitu ya. Karena apa? Bisa memicu peradangan. Belum lagi kalau mager, tambah berat. Nanti bisa pankreas jadi capek juga gitu. Apakah bersendawa itu pertanda ada gangguan di lambung? Sendawa itu bisa karena proses pembentukan senyawa gas. Bisa juga kalau habis makan cuma kedorong aja. Jadi lambung itu kan ada rongga lambung, di sini ada cairan. Begitu kita makan, gitu ya kan keisi makanan. Cairannya ada, cairan lambungnya, kemudian keisi makanan. Kemudian masih ada rongga gitu. Nah, ketika rongganya itu kedorong juga, itu nanti rongganya di fundusnya itu ketekan makanan, itu akan udara yang terperangkap di sini akan kedorong. Gitu. Itu makanya kalau bisa makan tuh jangan sampai sendawa. Artinya apa? Masih ada udara. Nah, kalau di Islam itu kan sepertiga udara ya dikasih ruang di sini, nggak sampai sendawa. Sehatnya nggak sampai sendawa. Nah, kalau yang sendawa terus itu karena ada proses reaksi biokimia, itu bisa jadi karena ada masalah ya. Gitu. Ketumbar biasanya 1 sendok makan, apakah boleh diminum setiap hari untuk orang insomnia? 1 sendok makan ketumbar. Kalau lebih baik jangan ketumbar terus ya, kadang valerian, kadang seledri, kadang mengkudu. Jangan terus-menerus satu jenis ya. Tapi ini di perubahan gaya hidup Pak Jos Willy. Ini perlu ditelusuri penyebab insomnianya ini apa, karena ini nggak menyelesaikan masalah. Kalau penyebabnya karena depresi, ya beda, atau karena jantungnya berdebar-debar terus, penyebab jantung berdebarnya apa nih, gitu. Harus dilihat. Atau karena obat atau efek samping obat tertentu, ini bisa dilepas nggak obatnya, gitu. Ini nggak menyelesaikan masalah kalau terus-menerus dengan herbal. Ini kan hanya merelaksasi saraf, merelaksasi pembuluh darah gitu. Valerian, kemudian atau seledri atau mengkudu. Coba minumnya ganti kefir. Minumnya kefir terus rajin sore harinya olahraga ya, Pak ya. Misalnya olahraga terus minumnya kefir, madu gitu kan. Kemudian ya secara spiritualnya ditingkatkan ibadahnya. Kemudian banyak berinteraksi dengan orang, berorganisasi, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Ini harus dicek ini ya, masalah insomnia apa. Kalau simptomatis terus kayak gini juga nggak bagus. Kemudian anak kena eksim. Penyebab apa dari makanan? Eksimnya apa ini? Bisa faktor karena memang kebersihan, bisa karena makanan, gitu ya. Herbal yang cocok apa? Ini harus ditelusuri eksimnya karena apa. Kalau karena memang kebersihan, dijaga kebersihannya. Kalau memang karena autoimun, misalnya psoriasis, ya nanti di terapi ya dengan probiotik, kemudian luarnya dikasih temulawak sama pegagan gitu, dioles. Kalau yang misalnya gudik korengnya tinggi ya pakai mimba ya, temulawak dan mimba gitu, temulawak dan mimba dioles-oles, jadi becak dioles temulawak mimba. Lalu temulawak mimba sambiloto. Kadang-kadang nggak perlu mimba, temulawak sambiloto bisa misalnya gitu. Kalau misalnya memang mimba ini yang andalan yang paling ininya ya, pamungkasnya lah.
orang dia herbisida, gulma apa namanya, serangga aja bermati kalau pakai mimba ya, daun mimba. Herbal yang cocok apa? Kedua, kenapa kalau makan kelor perut jadi kembung? Jangan kebanyakan makan kelornya. Kemudian ya dikit-dikit makan kelornya ya. Kenapa minum teh dan kopi bisa menyebabkan kembung? Ya karena merangsang asam lambung. Ya, ada kafeinnya. Teh juga ada kafeinnya. Ini kalau sensitivitas orang bisa beda-beda. Ada yang tergantung jenis kopinya, atau memang orang sensitif. Terangsang pakai kopi aja udah asam lambung keluar. Itu bisa. Ya, sensitivitas orang bisa beda. Supaya kuat apa? Latihan. Tapi dikuatkan dulu probiotiknya. Ya, toleransinya tiap orang beda. 4, pemecahan makanan dalam lambung prosesnya berapa lama? 2-3 jam. Susu kambing dan sapi paling bagus mana? Susu kambing. Lebih bagus karena lebih basah dan lebih mirip dengan ASI. Eksim alergi, eksim alergi terapi dengan probiotik. Kemudian anak usia berapa nih? Nanti ditambahin dengan prebiotik dan probiotik ya. Jadi prebiotiknya misalnya, jadi jangan probiotik doang, bukan kefir sama yogurt doang, karena dikasih prebiotik juga yang makanan-makanan yang disukai oleh bakteri di dalam usus, ya, pisang, serat inulin, black garlic, mangga, itu tadi ada di itu ya, asparagus, sayur-sayuran, buah-buahan. Pokoknya pencernaannya dibagusin lah. Pencernaannya diperbaiki, BAB-nya bagus. Pokoknya pencernaannya dibagusin. Kemudian terapi kefir. Kemudian dia kurangi racun, jajan-jajan ciki-ciki harus dikurangi, micin-micin. Jajan-jajan bakso kan pengawet, pewarna, perasa, pengawet. Jadi racun dikurangi ya. Jadi di yang makanan olahan yang biasanya ada aditif. Kemudian makanan yang gorengan-gorengan. Kemudian yang makanan yang beracun yang lain yang dibakar-bakar itu kan gosong-gosong itu nggak boleh. Jadi racun dikurangi ya. Pokoknya makanannya yang sehat-sehat lah. Buah-buahan mentah, buah-buahan, sayur, eksim alerginya ini alergi apa? Makanan atau apa nih? Jadi nanti kalau yang seperti ini kan kalau orang ditanya, kita pembicara misalnya ditanya seperti ini, pasti jawabannya umum. Kalau mau spesifik harus detail. Penyebabnya apa? Tiap orang bisa berbeda. Kadang-kadang gejalanya sama pun obatnya bisa berbeda. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini tadi udah hampir 60-an orang, sekarang udah 37 karena udah pada malam nih. Jadi mohon maaf, tadi itu ada pertanyaan di grup yang berkaitan dengan apa tadi ya? Bajakah. Berkaitan dengan bajakah. Nah, ini bisa dicek di Google Scholar ya. Coba. Tapi ini udah terlalu malam, jadi kita putus saja ya. Jadi bajakah itu sudah ada, apakah benar bajakah untuk menyembuhkan kanker? Pertanyaannya kan gitu ya. Apakah bajakah bisa menyembuhkan kanker? Pertama harus difahami definisi sembuh dulu. Ya. Dan ini kan terapi kanker itu bukan terapi yang instan gitu ya. Kemudian kita pahami juga mekanismenya. Kalau biasanya kan kalau dilihatnya kalau obat kanker itu kan sitotoksik, membunuh sel kankernya. Itu di bajakah ada. Jadi penelitian di bajakah bisa untuk sitotoksik. Walaupun efektivitasnya juga bisa beragam ya, tergantung jenis kankernya, tergantung stadiumnya, gitu ya, keparahannya. Kemudian terus yang pasti bajakah itu dia bekerja antioksidan dan antioksidan yang kuat. Ada reviewnya, saya punya review jurnal mengenai penelitian bajakah. Itu antioksidan yang kuat dia. Lebih kuat bahkan dari vitamin C. Namanya antioksidan kuat, namanya kanker itu awalnya dari mana sih? Dari ROS kan, dari radikal bebas yang bisa merusak gen di mitokondria maupun di
inti sel, merusak gen. Kalau gennya rusak nanti kan jadi codingnya, ekspresinya bisa abnormal. Jadi selnya jadi berubah jadi sel kanker tuh. Membelah, sel kankernya membelah. Nah, itu bisa nah antioksidan ini secara umum ya, ini bisa menangkal radikal bebas. Awal dari kanker kan itu. Gennya itu kena radikal bebas. Terjadi stres ya, radikal bebas yang dapat merusak dan memicu mutasi genetik di tingkat gen di inti selnya atau di mitokondrianya ya. Makanya kalau bajaka itu antioksidan yang kuat ya, otomatis bisa diaplikasikan untuk suportif maupun paliatif anti kanker gitu. Dan kebetulan dia ya karena flavonoidnya tinggi ya. Bajaka itu rata-rata flavonoidnya tinggi, macam-macam akar bajaka itu. Tapi secara umum ada beberapa jenis bajaka itu intinya antioksidannya tinggi-tinggi. Gitu ya. Jadi ketika cek DPPH IC50-nya itu sangat rendah di bawah vitamin C. Di bawah vitamin C. Pokoknya maksud di bawah vitamin C itu maksudnya IC50-nya. Artinya ini di farmasi ya, di biomedik. IC50 itu maksudnya itu parameter untuk ngecek antioksidan salah satu contohnya ya. Jadi tapi semakin kecil itu artinya semakin poten, semakin bagus. Nah itu bajaka itu bagus antioksidannya. Jadi bisa mencegah kanker lebih lanjut gitu, mencegah kerusakan DNA yang dapat memicu mutasi DNA akhirnya jadi abnormal kanker, jadi sel kanker. Gitulah. Nanti harus difahami mekanisme bagaimana sih terjadinya kanker supaya kita bisa ngomong itu ngobatin kanker tuh di mana itu herbal gitu, supaya nggak asal nyembuhin gitu. Terus itu kalau antioksidan bisa gitu ya. Bajaka itu dia antioksidannya kuat ya, kemungkinan juga anti genotoksik ya. Jadi menjaga struktur gen gitu. Kemudian dia saponinnya itu di bajaka itu. Nah ini tadi ada yang bentar ya. Saponin di bajaka itu, oh ya tadi yang di live di Facebook ya, tadi saya udah jelasin tentang bajaka. Intinya antioksidan kuat, berarti dia bisa untuk suportif paliatif anti kanker. Kemudian dia juga itu antioksidannya kuat ya, lebih kuat dari vitamin C. Jadi dia mencegah kerusakan DNA gitu. Jadi setidaknya kankernya nggak tambah berat, nggak tambah parah lah gitu. Karena dia menetralkan radikal bebas, menetralkan keracunan DNA. Dan juga dia sitotoksik, membunuh sel kankernya juga, tapi ini perlu pembuktian lebih lanjut ya. Dia sitotoksik juga karena saponinnya itu, intinya itu. Terus itu ya. Jadi kemudian kalau nggak salah ada pertanyaan yang labusium untuk hipertensi. Ini sudah ada penelitiannya juga labusium ke manusia, walaupun kuasi eksperimental ya. Kuasi itu artinya penelitiannya lingkupnya kecil dalam waktu singkat gitu ya, before afternya. Jadi di puskesmas di daerah mana itu Sumatera itu diteliti itu sekitar 20-an orang minum air labusium sehari 500 cc ya, 2 gelas ya, 1 gelas pagi air labusium, 1 gelas sore, itu sistol di atasnya tensinya turun gitu. Ini kan pengobatan simptomatis ya, tapi diperlukan tensinya turun. Itu sudah terbukti ya. Tensinya turun, sistolnya sekitar 15 unit ya, 15 poin. Jadi yang 155 jadi 140, itu sekitar 15-an. Diastolnya juga turun sekitar 9 sampai 10 unit. Keren. Jadi misalnya dari 90 menjadi 80 gitu. Di bawahnya itu. Jadi memang terbukti. Ada penelitian lain juga gitu sama labusium, itu nurunkan. Memang sudah ada penelitiannya ke manusia ya. Walaupun belum sampai uji klinis yang randomized control trial, bukan belum RCT, tapi udah penelitian-penelitian di tingkat manusia
Tapi itu kan pengobatan simptomatis. Ya, karena apa namanya? Labusiam itu kan kaliumnya tinggi. Namanya kaliumnya tinggi, kalium itu kan obat hipertensi kalium itu. Kan pemicu hipertensi itu kan natrium, garam. Nah, garam itu lawannya natrium adalah kalium. Kaliumnya masuk, natriumnya keluar, dibuang gitu. Jadi kencing ya, jadi kencingnya lebih banyak. Kemudian kaliumnya masuk, jantung lebih sehat, pembuluh darah lebih sehat, garamnya kebuang. Kemudian juga dia melebarkan pembuluh darah juga gitu. NS inhibitor tapi nggak terlalu kuat. Ya intinya karena garam sudah kebuang, pembuluh darah lebih rileks, lebih lebar. Itu. Karena dia mengandung alkaloid flavonoid juga. Itu. Jadi itu ya labusium. Kemudian diabetes apakah bisa sembuh? Kalau saya bilang bisa, tapi lihat dulu, jangan asal klaim bisa. Nanti dijelaskan ya. Kita nggak mungkin bisa dijelaskan sekarang. Karena nanti harus paham dulu mekanisme patofisiologi kencing manis itu. Kencing manis ini penyakit yang sudah sejak zaman dulu kala, sejak zaman Firaun. Jadi pengobatannya oleh nenek moyang juga ada. Orang tekanan darah tinggi juga sudah ada dari zaman Firaun, sejak zaman dulu. Obat empirisnya ada. Di Vademecum ada, di cabai puyang ada, obat tekanan darah tinggi. Obat kencing manis itu ada, empiriknya ada. Jadi kita bahas. Jadi bisa ya sembuh, tapi maksudnya gini deh. Nanti definisi sembuhnya nanti kita, kalau dokter kan parameternya HbA1c ya. HbA1c-nya di bawah 6, di bawah 5,7 ya gitu. Jadi oke lah. Nanti jadi debat nanti dengan medis konvensional soal definisi sembuh. Tapi gini, yang penting orang itu jadi sehat ketika makan lagi itu bisa toleransi terhadap glukosa gitu. Yang dulunya kalau makan glukosa gula darah naik, sekarang jadi nggak naik misalnya gitu. Memang banyak yang harus diperbaiki nanti ya. Kinerja metabolismenya ini nggak cuma ngomongin gula darah. Nurunin gula darah itu kan simptomatis itu. Simptomatis itu. Kita akan memperbaiki fisiologi tubuh, memperbaiki kerja tubuh, fisiologi tubuhnya diperbaiki. Ya, ini masih nyimak nggak? Nanti dijelaskan detailnya lah. Kalau ini sebenarnya di sini ada. Cuman kan sudah terlalu malam. Nanti ada penjelasannya. Sangat logis, sangat bisa difahami. Jadi nggak usah khawatir. Saya ngomong ini di depan medis konvensional juga nggak ada masalah. Ya boleh gitu. Apalagi yang ikut kelas kita itu ada dokter, ada dosen, gitu ya. Nanti saya ini materi anatomi fisiologinya panjang banget ini. Jadi nggak usah khawatir ya, belajar di kita itu semuanya ada penjelasannya secara ilmiah, ya. Intinya nanti pankreasnya diperbaiki, yang tadinya defek sampai kemudian regenerasi. Kalau pankreasnya masih bagus, hanya insulin resisten, itu insya Allah bisa. Ya. Nah kalau yang pankreasnya sudah defek, sudah rusak, itu kita perlahan-lahan memperbaiki kerusakan insulinnya perlahan-lahan. Gitu ya. Ada teorinya, ada herbal yang untuk merangsang regenerasi beta pankreas, contohnya apa? Gymnema. Kemudian ditambahin dengan asam-asam amino, misalnya apa? Kolostrum. Ya, kolostrum atau pokoknya intinya protein lah. Kolostrum itu untuk regenerasi beta pankreas, ditambahin gymnema. Itu yang pankreasnya sudah rusak. Nanti ngakalinya berbeda ya. Tidak boleh, kalau pankreasnya sudah rusak ya tidak boleh dengan digenjot pakai insulinometrik yang memaksa kayak glibenclamid gitu ya, yang memaksa pankreas ngeluarin insulin. Nggak boleh dipaksa dulu, orang insulinnya lagi ini.
nanti diakalin karena suplai energinya diakalin kalau pankreasnya masih bermasalah. Misalnya dari apa? Dari energi yang ada di asam-asam lemak ya, nanti diubah jadi tenaga. Oke, mungkin itu nanti ini belum detail ya karena panjang ini kalau mau dibahas karena ini harus dipahami. Saya nggak bisa malam ini lagi. Materi anatomi fisiologi diulang, bukan diulang, memang belum ada. Kita belum masuk. Materi anatomi fisiologi itu ada 12 pertemuan ya. Panjang kan? Materi anatomi fisiologi 12 pertemuan. Ya, baik teman-teman udah berkurang setengahnya ini tadi hampir 60 orang, tinggal 35. Jadi kalau jawaban cepat apakah diabetes bisa sembuh? Saya bilang bisa gitu. Tapi hati-hati ngomongnya itu karena ada penjelasan secara ilmiahnya, artinya nggak boleh. So, bisa apanya? Saya kalau ngomong diabetes bisa sembuh juga orang juga harus ngerti dulu gitu mekanisme cara kerja pankreas, cara kerja apa namanya ini kan metabolic syndrome, ini penyakit yang metabolik, ini sistemik, nggak cuman karena bukan cuman gula darah naik kemudian pankreas, masalahnya bukan cuman di situ, ini ada kegagalan metabolisme energi ya, memang paling utama itu dari insulin, tapi nggak cuman itu ya. Jadi saya bisa katakan sembuh, tapi tidak serta-merta hanya sekedar ngeklaim gitu ya. Kita lihat ya. Oke, dari saya sekian. Abi Surya keluar masuk terus nih ya. Sekali lagi untuk yang kelas 5 bulan itu nanti kita ada pembicaraan ya. Yang jelas materi awal ikut dulu, nanti kekurangan jamnya nanti kita kasih di bulan-bulan berikutnya. Tapi sekali lagi ya, saya sih kalau bisa 30 orang ya untuk yang offline. Oke, baik Abi, silakan dilanjut. Mohon maaf sudah sampai jam 11 kurang seperempat, udah pada tidur ya. Saya mudah-mudahan saya nggak ngomong sendiri. Apakah teman-teman masih menyimak ini? Insya Allah masih di. Ya, baik. Nah, saya mau tanya, ini materi saya bisa difahami nggak? Insya Allah bisa. Lebih penting nanti makanya materinya diberikan lagi. Kalau bisa ulangin lagi nanti tanggal 15, Beb. Baik. Terus teman-teman jangan minder ya, walaupun yang ikut belajar dengan kita itu ada dosen kedokteran, dosen akper, dokter, ada S3, itu nggak usah minder, nggak usah, kita nggak ada masalah, kita ya bareng-bareng belajar. Jadi jangan sungkan kalau bertanya, oh saya takut pertanyaan saya lugu nih, pertanyaan saya sebenarnya simpel. Jangan, apapun, nggak ada pertanyaan yang salah, nggak ada pertanyaan yang salah. Jadi kalau bertanya, tapi kan teman-teman boleh jawab, artinya gitu. Tanyakan di grup, bisa dijawab sama teman-teman, bagus malah, gitu ya. Nanti saya kasih tahu cara jawab ini ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tadi tentang bajakah, tentang labu siam, tentang diabetes bisa sembuh apa enggak. Nanti saya kasih tahu cara ngeceknya di Google Scholar ya, nanti cari jurnal yang mudah, yang gampang, bagaimana cara baca jurnalnya, nanti pelan-pelan lah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu kan sebenarnya jawabannya bisa cepet gitu. Asalkan kita tahu triknya. Masuk Google Scholar, cek kata kuncinya di review jurnal atau di penelitian ke manusia. Gitu. Itu cepat bisa jawab. Nah kita harus terbiasa seperti itu. Nanti pelan-pelan lah ya. Nanti kita jadi pengobat yang berkualitas. Yang ngomongnya itu tidak ngasal. Ada bukti, baik bukti empirik maupun bukti saintifik. Ya bisa dipahami ya. Dari saya sekian. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya serahkan ke Abi Surya. Ya, silakan Bi. Ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Tabib Rocky untuk pekanan Zoom ini yang tadi sudah membahas tentang menyehatkan pencernaan dan menyembuhkan penyakitnya secara holistik naturopati. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum bisa masuk, pertanyaannya bisa dipertanyakan nanti saat offline.
pas nanti dibuka kelas secara offline. Dan kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh hari ini Allah memudahkan dan memahami kita dan memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Oh ya, Bi. Mari kita akhiri dengan maaf, Bi, sebentar, Bi. Pekan depan kajian pekan. Jadi kajian pekanannya, pekan depan itu kan Idul Adha ya, hari Ahad malam Senin itu kita libur dulu ya. Kajian pekan ya. Kita libur dulu. Nanti mungkin kita bahas khusus metabolic syndrome dan diabetes karena ini panjang kalau mau kita bahas ya, metabolic syndrome dan diabetes. Saya harap sih yang datang itu 100 orang atau 200 orang akan. Ini saya waktu kajian pernah ya, yang datang itu profesor-profesor di UI namanya Bu Erni, Prof Erni ikut pernah gabung. Nggak ada masalah bagi saya. Saya senang aja kalau profesor ikut ikut kajian kita. Karena yang saya sampaikan ini ada landasannya semua, nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman ini sebagai pengobat tradisional itu punya kehormatan gitu loh, punya wibawa gitu loh. Asalkan kita ngomongnya nggak ngasal gitu. Ngomongnya itu nggak ngasal. Jadi tetap ngomongnya itu ilmiah walaupun memang kita nggak dituntut untuk seperti mereka yang di konvensional ya. Yang penting kita bicaranya nggak keluar dari apa yang kita pahami, yang kita tahu. Oke, jadi sekali lagi teman-teman segera diproses itu daftar ulangnya, baik yang 5 bulan maupun yang 1 tahun, ya biar segera kita bisa bagi kelasnya ya. Mudah-mudahan ini makin banyak yang bergabung supaya ya ilmu ini bisa masuk ke banyak orang ya. Dari saya sekian, ada kesalahan mohon maaf. Ya silakan Bi, cukup dulu. Ya, terima kasih sebelumnya pada Tabib Rocky mengenai informasi dan keilmuannya. Dan berarti pekan besok kita libur dulu karena ada Hari Raya Idul Adha, hari raya yang lebih besar tentunya dari Idul Fitri. Dan nanti akan kita lanjut pada minggu berikutnya. Dan mari kita akhiri pekanan keilmuan lewat Zoom ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya-tanya bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti ini juga ya kalau memang kelamaan kita kajiannya harus disampaikan ke saya. Ini saya kalau ngomong itu suka molor-molor begini juga. Jadi nggak boleh juga kemalaman ini ya. Baik teman-teman itu ya. Saya mau motong nggak enak, biarin aja lanjut. Tapi teman-teman udah pada tepar nih, udah pada mundur. Yang tadinya kan hampir 60-an udah tinggal 4 ya. Oke, teman-teman saya pamit dulu ya. Mohon maaf atas kesalahan. Yuk Bi, makasih ya Bi, jazakallah khairan. Ya, sama-sama Bib. Ya, semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Amin. Amin. Ayo semua teman-teman. Ya, saya juga pamit ya, admin dan sahabat ilmu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Amin. Sama-sama Pak Di. Insya Allah ketemu nanti di offline ya, biar bisa saling kenal dan saling silaturahmi. Iya. Silah.